Shalom, perkenalkan dok, nama saya Angelin Rana dengan nomor stambuk 4519111083. Pada kesempatan kali ini saya akan melakukan pemeriksaan status gizi dan antropometri pada orang dewasa. Selamat malam Bu. Malam dok. Perkenalkan Bu, nama saya Dr. Angelin Rana. Di sini saya dokter yang bertugas pada malam hari ini. Dengan ibu siapa Bu, kalau bisa saya tahu? Dengan Ibu Nova dok. Dengan ibu Nova ya. Iya dok. Bagaimana kabar ibu pada hari ini? Kurang baik dok. Kurang baik ya, begitu ya. Di sini saya akan melakukan pemeriksaan status gizi ibu dengan mengukur IMT ibu lewat pengukuran berat badan dan juga tinggi badan ibu ya. Iya dok. Dan nanti saya akan memaparkan hasilnya, yaitu apakah ibu overnutrition atau undernutrition ya. Iya dok. Tetapi sebelum saya melakukan segala pemeriksaan pada hari ini, saya akan melakukan cuci tangan dengan rutin. Langkah pertama saya akan membuka keran air. Selanjutnya saya akan membasahi kedua tangan saya. Selanjutnya saya mengambil cairan pembersih tangan yang telah tersedia. Setelah itu saya usapkan pada kedua telapak tangan saya. Punggung tangan saya. Sela-sela jari saya, buku-buku tangan saya, lakukan secara bergantian. Kemudian jempol saya membersihkan jempol dan juga jempol kiri dan juga jempol kanan. Setelah itu, bagian kuku saya akan membersihkan bagian kuku saya dengan cara memutar pada telapak tangan. Lakukan secara bergantian. Setelah itu, saya akan melakukan teknik memutar tangan. Lakukan secara bergantian. Untuk mencuci kedua tangan, saya akan lakukan dengan cara yang dengan arah yang satu. Kita lakukan secara searah atau dengan satu arah saja. Jangan melakukan pembersihan tangan dengan cara yang berlawanan. Setelah itu bagian tangan kiri saya jika masih terdapat busa pada bagian tangan kanan dan tangan kiri, kita mengulang teknik dalam mencuci tangan lagi. Cuci tangan dengan cara yang searah. Tangan kiri saya terdapat busa. Setelah itu, untuk mematikan keran air ini, kita menggunakan bagian tangan yang tidak kita cuci, misalnya pada bagian siku. Selanjutnya, saya akan melakukan persiapan alat. Yang pertama itu persiapan alat untuk berat badan pasien. Di mana di sini alatnya yaitu weighing scale CK703. Di sini kita akan mengecek kelayakan alat ini. Dengan alat ini tidak menunjukkan di atas 0. Jadi alat ini harus tepat pada angka 0 agar kita bisa mengukur berat badan pasien dengan baik. Di sini kita juga bisa mengecek alat ini dengan kalibrasi. Kita mengambil besi, misalnya di sini besi ini kita letakkan di atas weighing scale ini, dan ini menunjukkan 5 kg. Jikalau sudah tepat 5 kg, alat ini sudah siap untuk digunakan pasien. Selanjutnya saya akan melakukan persiapan alat untuk pengukuran tinggi badan pasien. Nah, di sini sudah ada stadiometer CK213. Kita mengecek alat ini apakah alat ini sudah terlalu lurus dengan bening ataukah belum. Kita juga bisa melakukan pengecekan alat ini apakah kita bisa menurunkan alat ini dan juga kita bisa menaikkan alat ini. Dan yang paling penting dalam stadiometer ini, kita bisa melihat angka yang tertera pada stadiometer dengan jelas sehingga kita bisa dimudahkan dalam pemeriksaan pasien. Selanjutnya, untuk persiapan pasien itu dalam pengukuran berat badan. Nah, yang pertama itu yang harus kita perhatikan itu pasien ini wajib untuk memakai pakaian yang seminimal mungkin. Jaket
sarung itu bisa dilepas, dan juga pasien ini bisa memakai baju yang telah disiapkan rumah sakit. Nah, yang kedua itu pasien itu harap melepaskan alas kakinya. Nah, yang ketiga itu pasien tidak melepaskan aksesoris yang dipakainya, misalnya dia alat-alat beratnya itu seperti handphone atau ikat pinggang, dompet dan lain-lain. Nah, setelah itu pasien juga harap tidak boleh makan sebelum pemeriksaan ini, dan juga kandung kemihnya itu dalam keadaan yang kosong. Nah, langsung saja kita akan lakukan pemeriksaannya. Nah, tadi Bu, di sini Ibu bisa berdiri pada weighing scale 703-nya. Pandangan Ibu ke depannya, Ibu bisa tegak. Nah, saya akan membacanya. Ya, di sini tertera bahwa berat badan pasien ini 40 kg. Ibu bisa turun kembali. Terima kasih ya, Bu. Selanjutnya untuk persiapan pasien dalam pengukuran tinggi badan. Yang perlu kita perhatikan di sini yang pertama yaitu pasien itu menggunakan pakaian yang seminimal mungkin. Jaket sarung dapat dilepaskan, dan juga jika ada pakaian yang disiapkan rumah sakit dapat digunakan. Nah, yang kedua itu pasien wajib untuk melepaskan alas kakinya. Nah, yang ketiga itu pasien di sini dapat melepaskan aksesoris yang ia kenakan pada bagian kepala, misalnya ikat rambut, jepit rambut, ataupun jilbab yang pasien pakai dalam keadaan yang tipis, tidak boleh dalam keadaan tebal karena dapat mengganggu pengukuran tinggi badan pasien. Nah, selanjutnya langsung saja kita akan pada pengukuran tinggi badan pasien. Tapi Bu, bisa Ibu berdiri di sini ya. Di sini pengukuran pasien itu yaitu stereometer 213. Nah, pandangan Ibu bisa lurus ke depan Bu ya, Ibu tegak. Nah, di sini stereometernya di sini, lalu kita bisa turunkan sedikit jikalau tidak melampaui pada tinggi badan pasien. Di sini kita turunkan. Nah, di sini ukuran tinggi badan pasien itu 153 cm. Terima kasih Bu, bisa kembali di sini lagi Bu ya. Jadi pengukuran tinggi badan pasien itu 153 cm. Setelah kita melakukan pengukuran berat badan dan tinggi badan pasien, selanjutnya saya akan mencatat hasil dari tinggi badannya. Tapi Bu, di sini tinggi badan Ibu yang saya dapatkan tadi 153 cm, dan juga berat badan Ibu itu 40 kg ya Bu ya. Nah, selanjutnya saya akan mengukur indeks massa tubuh Ibu ya. Tapi Bu, di sini indeks massa tubuh Ibu menunjukkan 17,80. Nah, saya akan mengambil skala dari indeks massa tubuh Ibu sendiri ya. Nah, di sini pada skala indeks massa tubuh 17,80 itu menunjukkan pada undernutrition ya. Jadi interpretasi status gizi Ibu itu undernutrition. Nah, di sini Bu, saya saran untuk penyaranan saya Bu, Ibu bisa menambah kebutuhan makanan yang lebih berserat lagi Bu. Ibu bisa meningkatkan pola makanan yang lebih baik lagi agar indeks massa tubuh Ibu bisa dalam keadaan yang normal Bu ya. Mungkin begitu saja yang dapat saya sampaikan kepada Ibu dalam pemeriksaan status gizi dan antropometri ini. Terima kasih sebelumnya Bu, mohon maaf jika ada kesalahan kata dari saya Bu ya. Nah, setelah kita melakukan segala pengukuran pada hari ini, kita tak lupa untuk mencuci tangan dengan rutin. Langsung saja pada langkah pertama saya akan membuka keran air. Selanjutnya saya akan membasahi kedua tangan saya. Selanjutnya saya mengambil cairan pembersih tangan yang telah tersedia. Setelah itu saya usapkan pada kedua telapak tangan saya, punggung tangan saya, sela-sela jari saya, buku-buku jari dan buku-buku tangan saya. Lakukan secara bergantian. Kemudian jempol saya, membersihkan jempol dan juga jempol kiri dan juga jempol kanan. Setelah itu, bagian kuku saya akan membersihkan bagian kuku saya dengan cara memutar pada telapak tangan. Lakukan secara bergantian. Setelah itu, saya akan melakukan teknik memutar tangan. Lakukan secara bergantian. Untuk mencuci kedua tangan, saya akan
arah yang dengan arah yang satu. Kita lakukan secara searah atau dengan satu arah saja. Jangan melakukan pembersihan tangan dengan cara yang berlawanan. Setelah itu bagian tangan kiri saya jika masih terdapat busa pada bagian tangan kanan dan tangan kiri, kita mengulang teknik dalam mencuci tangan lagi. Cuci tangan dengan cara yang searah. Begitupun tangan kiri saya, kita dapat busa. Setelah itu, untuk mematikan keran air ini, kita menggunakan bagian tangan yang tidak kita cuci, misalnya pada bagian siku. Demikianlah seluruh pengukuran status gizi dan antropometri orang dewasa pada hari ini. Sekian dan terima kasih.